Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullah. Jam ini baru terlambat saat subuh. Kamu jam berapa bangunnya? Atau belum Apa? tidur? Belum tidur? Udah tidur cuman kan ini biasanya aku bangun subuh ya. Bangun subuh sholat, jadi aku kebangun. Jadi pas sudah Hmm. kebangun gitu sampai apa namanya? Sampai subuh aku nggak tidur. Tapi habis pas Tadi. subuh kan kedengaran suara azan tuh, ya kan? Nah, Kedengaran suara azan. Ya jadinya ini kebangun kan nah. gitu. Biasanya kan kalau suara ajan aku bangun kan, sholat gitu. Halo Bang Subrin, selamat pagi. Is everything okay? Did you breakfast today? Selamat pagi Bang Subrin. Bang Jack, kalau mau naik boleh. Bang Subrin aja lah, Bang Jack soalnya kebanyakan fitnah. Naik ya. Naik. Ramai-ramaiin. Halo, selamat pagi. Selamat pagi. Selamat Pagi. Wah, senangnya dengar suaranya. Ya ampun. Gimana kabarnya, Bang? Tidur. Luar biasa, puji Tuhan. Iya. Enggak, aku udah tidur, cuman apa namanya? Biasanya aku sholat subuh kan, gitu. Jadinya aku kebangun, kan kedengeran azan di sini. Tapi sedikit banget lo tidurnya lo. Jadi nggak bisa tidur lagi. Kok bisa gitu ya? Santai banget hidupnya, enak banget lo. Nanti aku jam 9.30 lah, aku berangkat jam 9.30 soalnya ini apa sih namanya? Libur dong, libur. Kemarin aku liburnya. Oh. Terus kalau Bang Suferin liburnya kapan? Hari ini. Oh, hari ini, pantes. Ya. Enak banget. Iya dong. Ini libur. Tapi Jadi bisa bebas. sebentar Mau ngapain doang. aja. Hari ini rencana mau kemana? Ini pagi kan nih barusan habis nganterin anak ini Terus? ke Ben Hill. Terus? Habis ke Ben Hill nanti ada saudara datang. Terus nanti ada side job sedikit. Iya. Oh, laki-laki ya harus banyak kerjaan memang. Iya. Terus habis itu udah Udah gitu udah. Iya, biasa nemenin ibu negara paling. Nemenin ibu negara ya. Iya. Ibu negaranya nggak apa-apa itu. Ya dia mah nggak tahu saya beginian lah. Kalau tahu beginian mah. Oh gitu. Iya. Nggak tahu deh, kayaknya sih nggak boleh deh kayaknya. Pagi ini Oke, selamat datang di Komalnya Jenis Marley ya everybody. Aku harus ngomong begitu karena apa? Itu karena TikTok ya. Karena baru buka TikTok. Ya? Iya, baru buka. Ya, jadi Bang Yosef, Bang Yosef atau apa sih namanya? Istilahnya netizen setia aku tuh dia. Bang Yosef, terus Bang Ninun, terus Bang siapa lagi ya? Banyak juga sih. Terima kasih semuanya ya atas dukungannya. Ya, walaupun maksudnya cuman pendengar yang baik pun nggak apa-apa. Ya, terima kasih semuanya. Saya ucapkan terima kasih terlebih dahulu ya buat netizen saya yang sudah mendukung Komal saya secara moral. Dan terima kasih atas apresiasinya ya guys. Kalau setiap VT aku bikin VT terus dia langsung like. Semoga dukungan para sahabat Jenis Marley diganti dengan yang lebih baik lagi dan semoga dukungan netizen ini dapat mengembangkan ilmu pengetahuan Islam yang lebih bermanfaat. Jadi Bang Suferin, it's your because your holiday.
Jadi aku pengen kamu tuh bertanya tentang Islam yang banyak. Silakan. Kan biasanya kan kalau ini yang ditanya orang Kristen mulu kan ya. Iya, iya Mm-mm. makanya. Mm-mm. Jadi nggak apa-apa bertanya sama Bang Exco itu Bang Exco itu suka banget kalau misalkan orang Kristen itu bertanya, kok di mute? Kenapa? Mute dulu. Aneh dia mah. Halo Bang Icun, Bang Icun, Bang Icun nggak naik Bang Icun. Di Betawi juga tahu nggak sih Bang Suprin? Bang Masa? Icun lucu banget, oh. Di Betawi juga tahu sama. Pengtes banget dong berarti. Apanya? Bahasa Betawinya. Iya, banget, banget banget. Iya, tapi kalau Betawi modern sih beda sih. Iya, anjir. Tapi Bang Icun juga sama ah. Anak Betawi, ya kan? Kok nggak kelihatan banget, nggak kelihatan di ini ya, di Nggak apa, kelihatan. di komen. Nggak kelihatan di komen kenapa? Oh dia nggak komen ya? Nggak komen, dia cuma lewat. Tapi waktu itu lucu banget pas waktu dia naik, kan ada Bang Jibril sama aku ya kan. Ya udah tuh lucu banget sama Bang Ton, sama dia ketawa-tawa gitu, diskusinya sambil ketawa-tawa. Karena aku ngedenger bahasa Betawinya itu yang bikin aku ngakak. Kayak, Parah banget sih. ketara banget gitu. Kak Aziz, kalau mau naik Kak Aziz silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, lupa bawa headset. Saya lagi di luar, lagi bahas keperawanan soalnya. Keperawanan siapa? Terusan apaan? Tidak. Mau aja saya emang nggak jauh-jauh dari Selang dia. Terus barusan dibilang Jenis apaan? Apa? Aku nggak ngomong keperawanan. Sebelum saya naik. Oh, berarti saya salah. Bang Suparin dengarnya apa coba? Iya begitu. Perawanan. Enggak, Enggak, soalnya emang saya kita habis bahas bahas keperawanan. itu 32 perawan. Bukan, saya habis bahas 32 perawan untuk Tuhan. Oh. Serius, Coba. kagak bohong. Ini kucing perawan di bawah saya lagi. Kenapa? Wow, kucing perawan. Oh, berarti Saya belum lagi pernah. di luar. Kucing. Oh, bukan perjaka ading. Ada bijinya. Oh, laki. Oh my god. Oke, Enggak, Kak Aziz. Ya saya jadi Ya, udah cerita. bahasanya udah belum? Kalau belum jangan dah. Siapa? Jadi bahas tentang ini. Jatah 32 perawan untuk Tuhan kan? Kakak Lips, arigato gozaimashita. Terima kasih banyak. Ya, lanjut, Kak Aziz. Arigato sama-sama. Itu semester. Nah, istashimashite. Ya. Dia kan ini apa di restoran Jepang. Ininya. Iya, spill aja Bisa terus. berapa bahasa sih Jenis? Iya, maaf. Bahas Bisa berapa Nggak bahasa? apa-apa. iya lupa ya Allah, maaf ya, maaf. Aduh. Nggak apa-apa. Oke, Kak Aziz, ini waktunya siapa namanya? Bang Suverin untuk bertanya tentang Islam. Ya, semoga bisa dijawab. Mangga. Ya, Kemarin silakan mau Bang Suverin. tanya-tanyaan kan dia lagi sibuk. Nanyanya ke siapa nih? Ke Kak Aziz aja nggak Siapa apa-apa. aja, Dia pilih lagi aja. mute dulu tuh siapa namanya? Bang Exco. Exco. Kalau Ko Ajis mah kita bicara soal selang kali ya. Selang apa? Selang apa? Ya? Apa sih? Kau ini bikin penasaran ah. Enggak, kalau yang tadi saya bener ini apa? Wah, Kakak Lits, Masya Allah. yang Kakak Lits aneh. kalau mau naik aja Kakak Lits. Ada yang Ini- aneh. Ini aku nih, cair dong. Donatur aku. Dia donatur aku. Cendrong. Kalau Ya, lanjut. Cendrong itu sahabat saya. Nah, Saya ini
sempat bahas tapi belum dijawab gitu loh. Iya, Di dalam kan? Bible itu kan sering tapi nggak apa-apa, ini cuman klarifikasi Nggak aja apa-apa. tadi Yang PR cara saya waktu itu dengarnya. ya Kak. Oh ya. Nanti tanya ke saya, nggak apa-apa. Jadi kenapa di dalam Bible itu pesandal itu menempati tempat yang sangat istimewa? Bahkan dikabarkan Maria Magdalena adalah pesandal mengurapi Tuhan. Tetapi kenapa Tuhan mintanya perawan? Enggak mintanya perempuan gitu ya, tapi mintanya perawan. Kenapa ya? Ya, sedangkan saya sama janda aja mau. Aduh. Kalau Bang Superin sama janda mau nggak? Enggak lah, saya sudah ada yang punya, susah juga, nggak boleh kita. Kagak soalnya- maksudnya. Soalnya Maksudnya. istri saya 2 gadis, saat saya nikahin kondisi janda. Dua Dan- gadis? Anaknya saya didik, Hah? ya 2 gadis dari anak sendiri lah ya, nggak ada yang intervensi lah ya. Paling neneknya minta main doang. Satu janda itu punya anak kan. Saya didik itu kekeh kayak anak sendiri, malah semuanya pada aneh. Oh. Pada aneh gitu loh. Jadi gini jenis kesulitan kita ketika mendidik anak ini, Iya. anak tiri lah ya. Iya. Dilihat anak tiri itu lebih manja dari anak pribadi, anak asli, anak nasab. Terus? Malah keluarganya aneh gitu, keluarganya aneh. Kenapa aneh sih bilang? Di mana-mana mau sama emaknya tapi nggak mau sama anaknya, makanya janda nggak punya anak tuh diincer. Hati-hati. Oh, kayak aku dong. Iya. Kajian gender. Aku promosi guys, anjir itu maaf ya maaf. Ya, Ini gara-gara ngomongin janda nih. Jadi Ih. saya itu Bang Sovereign. Kalau kajian nggak Percaya apa-apa nggak? dah. Saya Ya aku saya ditinggal tuh- meninggal bang, udah wafat. Lanjut Jadi lanjut. nggak ada gugatan Bang, santai Bang. Kalau jadi nggak ada gugatan, Santai. Kalau jenis nggak ada tenang. nggak ada. Tenang aja. Oh, mirip Saya ya. ketika kalau anak laki teman saya punya anak tiri, anak laki, disayang banget sampai saya datengin istrinya itu, saya ngomong, ya Allah ya Rabbi, itu baik, liatin suamimu sekarang, bapak kandung aja belum tentu seperti dia, jujur. Sampai saya bilang, ntar kau pulang ya, kau bikinkan kopi, kau peluk, saya bilang makasih apa. Itu saya ngeliat, ternyata di saya juga bermasalah. Saya punya anak gadis itu kan, anak tiri gadis. Sebenarnya anak tiri ada 3 sebenarnya. Cuman yang dari mantan nih ex saya, ada 2. Saya didik emaknya yang ini, karena emaknya katanya dalam tanda kutip hijrah tapi bohongan. Saya akhirnya sengsara di sana. Nah, tuh ketika anaknya disuruh ngaji itu dimasalahin Janis, katanya dijauhin dari dia. Sedangkan anak saya pulang sekolah langsung ngaji. Anak saya pulang ke rumah, makan, ngaji bareng anak saya. Anak kandung dengan anak tiri ngaji waktu itu. Semua. Nah, kalau yang saya nikahin yang satu ini, yang punya anak 1, anak gadis, anak perempuan 1, enggak. Justru dia dukung. Alhamdulillah anak kami akhirnya hafizoh gitu. Dan terbaik, hafizoh terbaik. Nah, ketika bahkan Tadi sebentar ya, aku inin wifi dulu, ngobrol dulu sama Bang Sovereign sebentar ya. baik, nggak apa-apa. Wifi ku. Jadi Bentar. bahkan Lanjut, Bang. ketika disebut putra dari almarhum bapaknya, itu istri saya nggak terima. Didatengin sekolahnya, jangan almarhum dulu, nggak apa-apa katanya, biar taunya Abi gitu. Jadi sebutnya anak dari saya, walaupun ketika nikah nanti tetap saja bukan bin Yusuf, bukan bin Abdul Aziz, tapi tetap bin bapaknya gitu, binti bapaknya kayak gitu. Jadi ternyata bermasalah gitu. Orang ketika ngelihat seorang laki-laki sayang kepada anak tiri itu tanda tanya. Dan ternyata alhamdulillah teman-teman saya juga yang janda atau gadis menikah dengan laki-laki punya anak, artinya wanita punya anak tiri, itu juga sama berlaku yang baik. Dan itu jadi tanda tanya gitu. Ternyata apa? Aneh ya. Ternyata di dunia ini manusia ini bergeser nilai. Yang ada adalah ibu tiri hanya cinta gitu. Jadi bapak tiri hanya cinta juga gitu.
Gitu Bang Sofren. Enggak, tapi Kayak tapi gitu. seharusnya bagus dong kalau kita sama gitu memposisikan diri. Saya berantem Bang Sofren. Saya pernah Pak Ajis pernah melakukan itu berantem. bagus dong. Nah itu permasalahannya Bang Sofren. Permasalahannya di negara kita ini lebih banyak menganggap yang tiri-tiri itu adalah negatif. Padahal tidak gitu. Ya ampun, Kayak kan gitu. udah 2026 itu lagu Ceritanya Anak Tiri gitu. aja tuh udah 30 tahun yang lalu kali. Hari Anggara Padahal- itu zaman-zaman iya, Hari padahal Anggara lagu- kan. Pak Ajis tahu kan film Ari Berarti kita Anggara? seumuran ya? Tahu film Ari Tahu. Anggara? Ya ampun, seumuran kita. Tahu, jangankan Hari Anggara, Ateng aja tuh yang apa ibu kota Ateng lebih Iska. kejam dari Ibu Tiri, saya tahu. Iya, Ateng Iska. Iya. Iya. Ya ampun, seumuran. Tahu saya. Waktu itu saya cuman taunya Surabaya. Diceritain Surabaya. Saya pengen naklukin Surabaya, ternyata Allah takdirkan lain, saya dipindahkan ke Jakarta. Setelah bisa bertahan di Jakarta puluhan tahun, saya geser ke Tangerang. Bang Sofren. Oh, di Cipondoh ya. Kayak gitu Bang Sofren. Iya, Cipondoh. Apa yang mau ditanyain Bang Sofren lah? Pak Gak Ajis, apa-apa, selang juga gak apa-apa. Tapi istrinya berapa Pak Ajis kalau boleh tahu? 3. Istrinya Kalau yang saya 3. ceritakan tadi, yang gagal itu karena saya diminta sama teman saya, dibilang gini, nih ada janda nih punya anak yatim duafa dan dia butuh pembimbing gitu karena sudah berubah lah, hijrah, istilah kata trennya kan hijrah. Ternyata begitu nikahin saya baru tahu ternyata anak yatim itu bisa jadi bisnis. Caranya? Saya baru tahu, saya heran ternyata. Jadi dari Caranya santunan terus data-data yang ada dimasukkan santunan. Oh, Itu dihitung-hitung itu gaji UMR di bawahnya. oh. Tapi itu khusus buat Apa bu? anaknya kan? Buat Kodis apa yang dijadiin bisnis Kodis? Jadi gini Bang Escott, di lapangan itu ketika misalnya ada anak yatim atau apa, biasanya itu mereka dimasukkan ke berbagai santunan gitu. Maka si ibunya nih mendapatkan santunan itu, terhitung-hitung itu rata-rata itu di atas UMR. Oh gila, gimana ceritanya itu? Saya kalau tidak menikahi waktu itu tidak menikahi dia yang gagal ini, saya juga nggak tahu. Saya nggak tahu. Karena waktu ta'aruf tuh dikasih tahu kan sama teman sama ustadz tuh, tolonginlah katanya sehari cuman makan berapa puluh ribu gitu. Saya tanya sehari berapa yang dimakan? Ya 20-30 ribu katanya. Oh sudah saya kasih nafkah segitu ya, yang 30 kau ambil saya tambahkan sehari. Gimana? Nggak apa-apa katanya. Gimana niat hijrahnya? Saya mau ngafalin Quran. Oh bagus lah pokoknya. Masya Allah, subhanallah, kata-katanya basah. Tapi ternyata begitu nikah, saya ajak sholat, tidur, jatuh ke belakang. Lagi sholat Jatuh ke bawah artinya apa? Artinya? tidur. Oh, but Tidur. everything is okay, right? Hah? Alright. Ngomel. Semuanya nggak apa-apa kan? Maksudnya nggak apa-apa cuma kan dia? ngomel, katanya kejam. Oh, Gak apa-apa, kejam. benjut doang. Kan ada benjut. Oh, Jadi iya di iya situ iya jadi. iya iya. Jadi saya dulu pernah ngomong ke teman-teman waktu ngajar. Saya kan murid banyak ya, jujur ya. Saya baru open sekarang. Kenapa? Karena semalam kadung open kan. Saya selama ini kan undercover, dalam artian bukan di apa yang sebenarnya gitu. Saya belagak pilon, saya tampil sederhana gitu kan. Murid saya itu banyak sebenarnya. Saya Terus? bilang sama murid-murid saya, terutama yang baru hijrah, kalau kalian nikah, terutama yang wanita, saya bilang,
kalau misalnya nikah, cari pasangan yang sekufu bukan cuman masalah suku dan masalah derajat ya, dalam artian dia orang ningrat atau enggak gitu mah ngaruh. Saya bilang masalah ilmu itu lebih penting. Takutnya gini, ketika kalian nikah dengan misalnya ya dengan ahli ibadah, kalian tuh ngerasa dicuekin, saya bilang. Kalian ngerasa dicuekin. Dan itu terjadi sama saya, padahal saya sholat tuh ngasal gitu kan ya. Sederhana, itu tidur deh, Jan. Terus? Saking merdunya suara saya, Jan. Enggak, aku dengerin saking kusunya aku ya. Terus udah gitu? Jadi yang saya baca itu kan ayat-ayat ruqyah. Saya tuh seneng gini, Jan. Ini saya open ya sama teman-teman. Kalau pagi saya tuh al-a'la. Subuh al-a'la. Nah, kalau isya itu surat 61. As-Saff. Nah, terus? Ada kesamaan di antara dua surat ini. Maka pembuka hari saya buka dengan Sabbihisma rabbikal a'la. Telah bertasbih kepada Rob yang maha tinggi gitu. Sabbihisma rabbikal a'la. Kalau penutupnya Sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh wa huwal azizul hakim. Telah bertasbih menyembah kepada Allah apa yang di langit dan di bumi, dan dia maha perkasa dan maha bijaksana. Pujian gitu. Saya mulai sholat dengan pujian, saya tutup sholat dengan pujian. Kayak gitu. Seperti itu. Kenapa? Karena saya mendengar gini, ada sebuah hadis. Rasulullah itu dilaporin sama ada sahabatnya Rasulullah, dilaporin ke Rasulullah. Ya Rasulullah, dapat laporan. Si fulan selesai ceramah itu baca Al-Ikhlas. Terus penutup kata-kata Al-Ikhlas. Ketika disuruh tausiah, Al-Ikhlas penutupnya. Kata Rasulullah benar, dan dia mendapat keutamaan karena itu, karena memurnikan keesaan Allah. Maka saya kemudian meneliti, ternyata para sahabat itu ada satu yang ekstrim. Ketika Rasulullah bilang sebentar lagi ahli surga akan datang, sebentar lagi ahli surga akan datang, sebentar lagi ahli surga akan datang. Kemudian Abu Bakar nginep di rumahnya selama 3 hari. Setelah 3 hari, Abu Bakar nanya ke si Fulan, wahai Fulan, engkau dikabarkan ahli surga, apa ibadahmu gitu kan, apa kelebihanmu? Kata dia, engkau melihat apa yang aku kerjakan setiap hari, dan aku tahu kalau engkau itu sedang meneliti aku, itu yang aku kerjakan seperti itu. Terus kata Abu Bakar, tidak mungkin Rasulullah bisa berkata engkau penghuni surga, gitu kan. Terus kata dia, jadi begini, ada satu amalan yang aku lakukan sebelum tidur, aku itu memaafkan seluruh orang yang pernah zalim kepadaku. Aku ikhlaskan diri. Aku ridhokan mereka. Kata Abu Bakar, inilah yang membuatmu oleh Rasulullah disebut sebagai penghuni surga. Itu satu, itu ekstrim kan, amalan biasa seperti para sahabat, tetapi dia mempunyai keutamaan. Ternyata keutamaannya adalah dia tidak menyimpan dendam, memaafkan orang. Terus Bilal, saya ingat banget Bilal. Kata Rasulullah, ya Bilal, amalan apa yang membuat terompahmu ku dengar di surga? Kata Bilal, aku selalu berwudu, menjaga wudu, dan sholat sunnah wudu. Kayak gitu setelah berwudu. Nah dari sini saya ngambil kesimpulan, dari 2 sahabat ini saja, banyak sih sebenarnya, termasuk Umar, Abu Bakar tuh ada. Ternyata para sahabat itu mempunyai amalan khusus, Jan. Ya, terus? Di mana amalan khusus ini diistiqomahkan dan bagi dia ringan. Ingat nih, bagi dia ringan. Maka dikerjakan secara istiqomah. Sebentar Koko. Ini Bang Excot ini moderator kan? Moderator kan? Bukan. Oh my god. Ya udah, lanjut ke Aziz. Soalnya agak hang. Oke, lanjut. Nah, Jadi gini. Lanjut. Nah, makanya saya berpikir gini, para sahabat saja
yang bahkan di antara mereka yang 10 dijamin surga, itu punya amalan yang khusus. Kenapa saya ini amalannya biasa saja? Itu satu. Maka saya mencari apakah yang gampang untuk saya. Ternyata yang gampang untuk saya adalah bangun malam. Saya ini nggak pernah tidur sampai pagi. Kayak gitu. Makanya Salat saya malam sering tahajud maksudnya kok? ringan buat saya. Oh, Ringan. terus? Buat saya ringan. Makanya begitu saya nikah, rata-rata itu susah mandi sama susah sholat. Susah mandi dan susah Iya. sholat. Karena kan saya bilang gini, yakin mau ngikutin apa yang saya kerjakan, iya. Sanggup, saya bilang. Sanggup. Nggak panjang sih, yang saya baca nggak panjang. Cuman itu insya Allah tiap malam saya jaga. Salah satunya ya, saya jaga. Nah itu kalau misalnya ini kan berarti harus mandi. Iya. Kalau junub mandi. Habis mandi baru sholat. Dan itu terus gitu, continue. Orang yang tidak biasa sholat tahajud paginya ngantuk. Iya. Oh Saya gitu ngantuk. ya? Makanya kalau Ah. lihat Jenis, kalau lihat saya di TikTok Jenis, Heeh. itu kalau kamu liatin, saya sering mampir kemana-mana. Tapi saya nggak mau naik. Mm-mm. Kalau kamu punya WA saya, kamu lihat di antara jam 2, jam 3 saya bangun. Oh. Tapi oke. cuma saya baca, nggak saya balas. Heeh. Lihat aja nggak percaya. Tanya sama teman-teman yang punya WA saya, tanya. Jam Antara 3 jam udah bangun ya? Sudah. Jam 2, jam 3 bangun. Kayak orang ini Begitu. puasa. Mm-mm. Kalau masalah Kayak sahur. puasa, kalau sahur saya itu jam 4 lewat. Kalau hari biasa saya makan itu jam 5 lewat. Jadi nggak masalah. Mau itu puasa atau enggak, jam makan saya sama. Iya. Tapi Bang Suverin monitor. Ini ada lagi yang naik gak sih? Ada yang lagi naik gak sih? Nggak ada, nggak ada. Aja nih ya. Oh nggak ada. Soalnya ketutup sama ini. Sama Jadi settingan. begini, Kak Aziz, saya mau luruskan sedikit dulu Aziz, tentang kul huwallah itu kan, al-ikhlas. Jadi sahabat itu dia itu kalau setiap sholat itu kalau dia jadi imam di suatu kampung itu selalu kul huwallah gitu kan. Nah, jadi al-ikhlas. Nah kemudian kan biasanya kan rakaat pertama al-ikhlas, rakaat kedua surah lain. Ini tidak, gitu kan? Akhirnya dia bilang begini, nanti ku sampaikan kau kepada Rasulullah tentang caramu seperti ini. Dia bilang, sampaikan saja, gitu kan? Kemudian Rasulullah bilang, oh tunggu, harus sampaikan kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, si Fulan ini kalau dia jadi imam, kul huwallah dua-duanya kul huwallah gitu kan, dua-duanya ikhlas gitu. Terus Rasulullah bilang, dia akan masuk surga dengan al-ikhlas, begitu kan? Gitu. Itu. Yang kedua itu tentang kalau tidak salah Abu Huzaifah yang setiap malam itu kalau dia sebelum tidur dia memaafkan semua orang yang bersalah dengannya, gitu kan? Ya. Semua yang orang bersalah dengannya dia maafkan. Nah, gitu. Bang Ekso, ini akun ini nggak bisa dibuat moderator, kenapa? Medikete, kenapa bisa? Kalau yang lain bisa loh. Kalau yang lain bisa. Sandal Iya. Rasulullah bisa ya? Bisa. Ini ada yang mau naik, siapa ya? Perempuan, tapi ntar dulu deh. Oke, Bang Suverin mungkin Naikin mau aja bertanya tentang Islam. Ya, silakan. Nggak usah sih Kak Jin, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Rawan Pak Supri kalau bertanya nanya tentang lah. Islam bisa mualaf nanti. Iya, Iya, silakan. nggak apa-apa. Karena ini kan sensitif ya. Jadi sensitifnya apa? Karena perawan itu identik dengan kesucian. Karena Bunda Maria pun itu suci kan. Salah Iya. satu yang sangat mencolok perbedaan antara Bunda Maria dengan Bunda Maryam. Artinya Maria di kekristenan, Maryam di Islam. Itu zaman dulu sama ya. Yesus dengan Isa sama.
Makanya ada gereja Isa Al-Masih di Semarang. Besok saya mau ke Semarang, moga-moga Oh, bisa namanya kunjungi. Saya sama akan live di dulu. sana. Iya, Saya terus akan terus. live di sana. Kalau perlu di roomnya Oke. Jenis nanti saya live, atau Jenis saya Heeh. undang jadi ini, jadi apa PK-PK. Nanti di Iya, up iya. ya. Iya. Kebetulan di sana ada warung punya Enci Cantik. Hmm. Ya maksud bukan masalah Enci Cantiknya, maksudnya makanan Cina tapi halal. Saya kan Oh, lama iya. nggak makan masakan Cina dari orang Cina kan. Iya, Ternyata iya. masih enak makan masakan istri. Di mana-mana emang selalu Pertama, istri ya kan yang dibanggain ya dong, siapa lagi kalau nggak suaminya. ya. Oh, gini dong. Gitu. Iya. Terus lanjut. Nah, itu Saya Sayyidina makan Bilal. di sana sekalian yang ngelewatin ini kan Bunda Maria. Nah, yang sangat mencolok itu di dalam Islam itu mas sekali Bunda Maria itu tidak berbicara dengan laki-laki. Tidak berbicara Ketika dengan dia laki-laki. melahirkan itu Oke. dalam masa pengejaran. Hmm. Karena kenapa? Kecuali mahramnya, kecuali yang Oke. tidak boleh dinikahi. Ternyata di ajaran Taurat, Maryam itu kan orang soleha. Dia disebut apa ukti apa Imron ya, Bang Eskot ya. Apa itu? Saking bagusnya akhlaknya dia dan dia adalah Maryam. pengamal Bunda Taurat Maryam. yang setia. Maryam. Jadi Sayyidatuna Maryam. Kalau dari itu Ah, disebutnya Sayyidatul Maryam. Harun Imron, lupa saya. Imron Dia kayaknya begini. Imron. Apa Bukan Harun ini, bukan yang Imron. laki-laki. Imron, nah. Waktu beliau itu Pokoknya dia intinya pengamal Taurat Iya. yang Terus sangat-sangat ceritanya. apa Bukan dia namanya, tidak bicara konsisten. sama laki-laki, sama semua orang. Hmm. Sama semua orang. Karena tidak Allah bicara perintahkan. sama semua orang. Kecuali yang tidak boleh dinikahi. Jadi begini, Orang tuanya. kalau redaksi ini, Kalau dalam ini kalau begini, redaksi yang saya pernah tahu begini, beliau tidak pernah berbicara sama semua orang yang menanyakan kenapa kau hamil. Jadi kalau ada orang tanya itu kenapa kau hamil, dia diam. Memang Allah sendiri perintahkan menjawab fitnah dengan diam, gitu kan? Jadi dia diam aja, gitu kan? Diam. Oh, menjawab fitnah dengan diam. Diam aja. Menjawab Oke. fitnah dengan diam. dia diam Iya, iya, iya. Iya, terus Diam. terus hingga akhirnya lahir. disuruh sama Allah suruh diem. Iya, Allah suruh diam. Nanti gitu. nanti Itu biar luar nanti biar biasa. anaknya yang ngomong ya. Nanti anaknya kan bisa bicara. Nah, bisa kan dari lahir bisa bicara. Suami tetap Yusuf ya. Kalau dalam Islam. Enggak ada, itu mah di Bible. Wey. Ada. Oh. Itu Siapa? Bapaknya enggak ada, Friend. bapaknya enggak ada. Mencoloknya di sana perbedaannya. Oh, jadi Heeh. dia nggak menikah pada Enggak. akhirnya. Enggak menikah dia kayaknya sampai matinya enggak enggak menikah. Enggak menikah dia. Oh, Enggak. gitu. Enggak. Iya. Karena memang disiapkan untuk Isa Emang dia Al-Masih suci, atau Yesus. enggak pernah disentuh sampai akhir ayatnya sama Saya, cowok iya, tuh nggak saya disentuh. berpikir begini, Ko Asis, saya berpikir ini kan Sayyidatuna Maryam ibnu Imran radhiyallahu anha, beliau ini disuruh oleh Allah untuk diam, gitu kan, menjawab fitnah dengan diam. Kira-kira itu kalau ini kan sekarang ini kurang lebih di dunia ini ada 1 miliar wanita, gitu kan, wanita muslim. Kalau kira-kira untuk menjawab fitnahan itu dengan diam, ada tidak perempuan yang bisa menjawab fitnahan dengan diam itu? Ada, aku ada. Kau pikir dulu aku difitnah di TikTok, aku diem aja, nggak ada satu mataku yang bicara. Ya. Jadi Lanjut. yang mencolok tuh Bang Sofren, yang sangat mencolok ketika saya mengetahui satu sosok dalam dua agama yang berbeda, ternyata di Bible itu Maria itu bertunangan, dan ketika bertunangan itu parahnya gini, harusnya setelah nikah hendak menceraikan, itu benar. Maka di situ Terus? Maria masih menjaga kesucian.
walaupun sudah hamil kan karena kehendak Tuhan. Karena mukjizat Ketika hamilnya bukan menikah, terus ketika setelah menikah diketahui Yusuf baru mau menceraikan, itu yang benar, itu menjaga kesuciannya. Tapi yang terjadi dijelaskan sama Oten fatal. Ketika bertunangan Yusuf mengetahui dia itu hamil, maka hendak membatalkan pertunangannya. Menceraikan di sini artinya membatalkan pertunangannya. Ini fatal. Karena kenapa? Kalau wanita, ya nantilah kalau jenis hamil ya, anak pertama berarti kan ya. Coba lihat, bulan keempat jenis, kau pakai baju gamis jenis, itu nggak akan kelihatan sama orang kalau hamil. Jadi yang tahu hamil itu orang yang memegang perutmu, sama orang yang melihatmu tanpa busana. Yakinlah, kenapa? Karena istri saya seperti itu. Ketika dia hamil anak pertama, 3 bulan itu cuman keras perutnya. Sampai orang itu nanya gini, bahkan di bulan ke-6 orang nanya gini, kok kecil amat ya? Karena istri saya pakai gamis. Kok nggak kelihatan ya? Besar, saya bilang udah besar. Tapi nggak kelihatan. Coba pegang Bu bajunya gitu. Pak Ibu-ibu saya persilakan pegang. Kalau laki-laki nggak boleh. saya persilakan pegang. Oh iya ya, katanya karena bajunya gombrong ya. Nah, permasalahannya Bunda Maria menggunakan baju gombrong dalam Islam maupun dalam Kristen. Di sini mencolok banget perbedaannya. Kalau dalam Islam dia itu sampai ngelahirin minimal ya, dicerita sampai ngelahirin itu tidak terjadi sentuhan dengan laki-laki. Bahkan dengan mahramnya tidak sentuhan. Mahram itu laki-laki yang boleh dinikahi. Iya, Kayak betul, gitu. betul. Makanya identik perawan ini dengan kesucian. Emang bener-bener perawan. Makanya kemudian saya berpikir, perawan. Ya Allah, bisa nggak ya gue kayak gitu? nah, akhirnya gini. Terus. Akhirnya pertanyaan saya gini loh, Bang Sofrin. Jangan sampai pengut cukai dan wanita sandal mendahului Ya, maksudnya korelasi masuk ke sama kerajaan Maria Tuhan. apa gitu? Maksudnya korelasi sama Maria apa itu? Perawan. Korelasinya Perawan. apa? Kolerasinya, Perawan atau persamaannya. Iya, maksudnya Perawan ya, itu identik. atau hubungannya atau Iya. Kesucian korelasinya. Di mana perawan itu identik dengan kesucian. Bahkan ketika Tuhan itu meminta jatah, yang diminta itu perawan. Berarti emang yang benar-benar ini loh Bang Suverin, Nah, ya bukan karena dia perawan itu nggak pernah hubungan badan aja, tapi emang benar-benar dia itu nggak Tapi pernah suci. disentuh laki-laki dan suci gitu. Gimana sih? Perbuatannya suci gitu, segala-galanya Ya, suci, memang hatinya di dalam- juga. betul. Ya, memang di dalam kekristenan pada saat dia hamil gitu ya, Maria hamil, memang sampai dia melahirkan pun Yusuf juga nggak bersetubuh dengan anak Yusuf gitu. Sampai matinya dia nggak disentuh sama laki-laki, nggak Tidak, nggak ngawin kan ya, nggak nikah kan ya Ko Aziz? Kalau Iya, Bunda iya, Maryam mungkin. ya, kalau Bunda Maria aku nggak tahu. Ya kalau Enggak. Bunda Maria pada akhirnya setelah Yesus lahir, dia kan memang Yusuf akhirnya menjadi suami dan memiliki Oh, jadi menjadi anak. suami. Oh, Iya, menjadi dan suami. akhirnya memiliki anak juga gitu kan dari Yusuf. Begitu maksud. Baik, Dan memang- nah sekarang pertanyaannya gini. Hmm. Sekarang tadi seperti yang saya bilang, Yusuf itu mengetahui Maria itu ketika bertunangan hendak membatalkan tunangannya, apakah setelah nikah hendak membatalkan pernikahannya? Enggak. Jadi kan memang dia ada terbetik dalam hatinya, dia ingin membatalkan pertunangannya. Jadi sebenarnya begini, saya juga pernah dengar atau pernah baca ya, kalau misalkan memang pertunangan di Yahudi itu sangat-sangat berbeda ya, sudah hampir sama seperti menikah ya, pertunangan itu sepertinya. Nah, bisa dibilang membatalkan pertunangan atau bisa dibilang juga menceraikan, karena memang hukum pertunangan di Yahudi itu memang sangat-sangat ketat ya. Tapi saya nggak bisa jelasin bagaimana, karena saya waktu itu belum terlalu mendalami, tapi memang saya pernah baca tuh memang sangat-sangat ketat, hampir mendekati seperti pernikahan gitu kan.
Nah, seperti itu. Nah, kalau misalnya permasalahannya dia kalau kemarin yang Kawajis pertanyakan itu memang Yusuf itu diberitahu dalam mimpinya oleh Tuhan gitu kalau dia akan jangan menceraikan Maria gitu kan, dan dia akan melahirkan seorang anak dan Tuhan Kita buka menamai dia Matius. Yesus. Kita buka Matius. Saya nggak usah buka Matius karena saya tahu isinya. Ya udah, Nggak bawa ngomong ini. aja. Nggak apa-apa, nggak, saya bacakan saja. Ngomong Tenang aja, aja, tahu. saya bacakan, tenang Oh aja. iya. Saya merem aja bacanya. Ketika Yusuf Nomor berapa ya? Matius berapa? Ya Matius berapa? kajian bantu aja, kajian bantu aja. belasan, belasan, belasan. Hah? 11 Belasan, berapa? belasan. Berapa ya? Matius 1 nomornya belasan. Oh, Matius 1. Hadis Mani- katanya hafal. Matius 1 nomor 11. Nggak usah dibacain. Enggak, Belasan enggak. lupa saya berapa. Ma- Pokoknya kata-katanya kayaknya gini. pas kelahiran Yesus, Matius 1 ayat 2 kalau nggak salah deh. Kamel Itu enggak judulnya enggak kelahiran usah Yesus, dibacain. dah. Enggak. Bukan, itu belasan. Kalau nggak salah sekitar 11 apa berapa gitu. Ya udah Apa, lanjut. 14. Kok aja kan Jadi katanya gini. hafal, coba. Ya, coba. hafal. Ketika Yusuf mengetahui Maria hamil, Yusuf hendak membatalkan pertunangan, menceraikan Maria. Ketika Yusuf mengetahui Maria hamil, Yusuf hendak menceraikan Maria. Keberapa Jen? 18 apa 11 Jen? Apa 12? Aduh tuh, Satu. mengetahui. Matius 1 ayat 2. 2 Nggak sampai ada. 5 kalau nggak salah itu. 1-2 itu inilah silsilah Yesus Kristus. Satu itu inilah silsilah otomatis ya. Yesus Kristus. Pokoknya perikopnya kelahiran Yesus deh. Nah, 3 ya. kemudian Bukan, ini Kemudian- Matius 11 dari 18 ke 25. Kan Maria telah bertunangan dengan Yusuf. Sebelum mereka hidup sebagai suami istri, Maria didapati mengandung. Yusuf tidak mengetahui bahwa kehamilannya itu menurut narasi Bible berasal dari Roh Kudus. Karena Yusuf digambarkan sebagai orang yang soleh dan tidak ingin mempermalukan Maria di depan umum, dia bermaksud menceraikannya secara diam-diam. Matius 11:19. Nah, sebelum 19. Yusuf, Matius 1:19. Jadi nih, Matius 1, 18. Matius 1, itu 19. apa? Kitab apa? Sabda. Terjemahan baru. Terjemahan baru. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Itu. Oh, berarti Matius Suami. 1 nomor 19. Makanya, Karena Yusuf suaminya. Oh, berarti udah itu dong. Nah, Mm-mm. makanya saya bilang jangan kalau misalnya dikatakan Yusuf itu tahu hamilnya Maria setelah menikah, Maria masih terjaga kesuciannya. Kenapa? Karena hamil muda itu, sekali lagi hamil muda bisa terlihat hanya dengan terbukanya pakaian atau diraba. Kenapa? Karena kita melihat dari latar belakang pakaian wanita-wanita ahli Taurat Ya. pada zaman itu. Jadi maksudnya Yusuf itu baru tahu setelah menikah gitu kan? Kok Ajis kan? Harusnya kalau dibilang Yusuf itu tahu ketika bertunangan dan hendak membatalkan pertunangan cuman diganti dengan nama perceraian, maka di sana haid. Oh, Enggak, Bang Teos enggak, selamat enggak. pagi. Ya, Begini ini deh, izin sama kayak tamu gini baru ya. dulu nih, Bang Teos. Bang Teos selamat pagi. Iya. Masuk akal, Bang- Mbak Ajis masuk akal nih, ya betul. Iya. Iya. Enggak, tar dulu. Begini kalau Ajis begini. Kalau misalnya dia sudah menikah dan mengetahui Maria itu hamil, ya halo. Halo ya. Tadi Ya. saya Iya. bicara ya. Bang Teos Gimana mau jadi? bicara Iya. apa? Ini temanya apa nih maksudnya? Oh, temanya kita lagi Rawan, membahas rawan. tentang ya Rawan. Bunda Maria, Yesus dan Bunda Perawan. Kita lagi bahas tentang Bunda Maria. Bang Sofren, ya lanjut Bang. Tadi. Iya, dilanjut dulu Bang Sufrin. Iya, begini. Maksud saya begini. Kalau misalkan dia sudah menikah, gitu kan, kenapa dia kenapa dia malu gitu kalau misalnya dia ketahuan hamil gitu.
itu masih proses pertunangan dia. Masih proses pertunangan. Kalau pas Maria hamil itu Yusuf mengetahui pada saat dia masih proses pertunangan. Nah, yang mungkin yang menjadi pemikiran dari abang-abang ini mungkin karena soal kata-kata cerainya itu ya. Enggak gini Bang Sufrin, kalau Yusuf mengetahui bahwa Maria itu hamil sebelum menerima mimpi, ya kenapa dia langsung berniat menceraikannya gitu? Iya, karena bahasa-bahasa menceraikan itu tadi saya udah bilang, kalau bahasa menceraikan itu pertunangan di sana itu sangat ketat memang. Artinya pembatalan pertunangan itu sangat ketat, itu makanya pertunangan di sana itu hampir sama seperti pernikahan. Kalau kita baca itu memang pertunangan di sana itu sangat-sangat ketat. Saya sih nggak bisa ngejelasin secara detail sih memang. Ya terus jadi jadi Maria itu nggak berhasil dong meyakinkan Yusuf mengenai asal usul kehamilannya sebelum malaikat datang gitu? Tidak. Enggak gini loh. Asumsinya itu Maria kan juga nggak ngerti kalau dia lagi hamil kan. Itu kan kehamilan pertama dia. Iya, tapi Itu yang penjelasan ilahi yang diberikan kepada Yusuf melalui mimpi bukan maksudnya penjelasan tentang ilahi ini nih yang diberikan kepada Yusuf melalui mimpi itu berarti bukan sebelumnya ya? Jadi gini urutannya ya, saya urut lagi. Iya, diurutin lah ya. Kalau misalnya urutan saya diragukan, silahkan baca lagi Matius. Karena saya harus menguasai itu. Maria itu hamil dalam kondisi bertunangan. Hamil dalam posisi atau hamil dalam kondisi sudah bertunangan. Iya, ini ada dua. Maria itu hamil dulu baru bertunangan atau dia hamil ketika bertunangan. Ada dua. Iya. Terus. Nah, kemudian setelah bertunangan, Yusuf tahu Maria itu hamil. Ingat, setelah bertunangan, dalam kondisi bertunangan, Yusuf tahu Maria hamil. Kalau dalam Bible, setelah tahu, dia galau kemudian ingin menceraikan. Terus? Ya, terserahlah. Mau itu ditafsirkan sebagai membatalkan pertunangan, berarti lebih fatal. Kalau ditafsirkan sebagai perceraian pernikahan, itu masih terjaga. Kenapa? Alasannya kenapa? Nah, kemudian setelah galau mau menceraikan diam-diam, malaikat datang. Dikasih tahu dia itu mengandung anak Tuhan. Urut ya? Urut. Terima nggak urutannya? Kalau nggak terima, bantah. Bentar. Enggak, ini di mana? Di Bible apa di Quran? Iya, makanya saya Di Bible apa? Hah? Bible lah. Bible. Matius 1. Oh, di Bible. Jadi coba Bang Koko kita urut dulu ya. Jadi saya setuju yang nomor 2. Jadi memang ketika dia bertunangan, Yusuf tahu memang posisinya sudah bertunangan, gitu kan? Bukan baru terus tahu terus akhirnya bertunangan, enggak. Tapi bertunangan dan tahu kalau Maria hamil. Oke, itu di situ, terus abis itu fatalnya di mana? Jadi gini, itu nggak ada perbedaan. Saya ulangi lagi nih. Perasaan saya detail. Maria itu kondisi hamilnya ada 2 kondisi. Pertama, bisa dikatakan hamil dulu baru bertunangan, atau yang kedua, ketika bertunangan kemudian hamil. Ini kondisinya. Ke belakangnya sama. Yang kedua. Oke. Ambil yang kedua. Yang kedua. Ketika sedang bertunangan, kemudian Yusuf tahu kalau Maria itu hamil. Ya, dalam kondisi ini tidak ada perbedaan. Ketika dalam kondisi bertunangan, Yusuf tahu Maria ini hamil. Oke? Betul. Kemudian Yusuf galau. Yusuf hendak menceraikannya. 1. Yang kedua adalah yang dibilang sama orang-orang Kristen bukan menceraikan, tetapi membatalkan pertunangan, karena pertunangan dianggap setara dengan pernikahan, walaupun tidak boleh hubungan badan. Oke? Ya. Kalau saya bilang kalau dalam pertunangan itu fatal, tapi kalau dalam pernikahan hendak menceraikan itu tidak. Kenapa? Maksudnya Karena fatalnya? gini. Ya, itu saya jelaskan.
fatalnya di mana ya pas Ini saya pertunangan? jelaskan, ini saya jelaskan, Oh ini iya, saya iya, jelaskan. Lebih fatal pernikahan dong, Bang. Siap. Enggak, Tadu. dengerin dulu. Biar. Buat laki-laki yang pernah menikahi perawan, anak pertama itu ketika di perutnya hamilnya itu 4 bulan itu nggak kelihatan, kecuali dengan jalan satu diraba keras perutnya karena cuma melendung dikit. Kedua adalah dengan kondisi tanpa busana karena perutnya melendung. 4 bulan itu baru melendung dikit. Jadi pertanyaannya, ketika Yusuf mengetahui tanpa adanya malaikat yang ngasih tahu, dengan cara apa Yusuf itu tahu Maria ini hamil muda? Karena ketika hamil tua, ketika hamil tua itu semua orang tahu. Hingga Maria dikejar-kejar. Waalaikumsalam, Brother Muhammad. Kenapa dikejar-kejar? Karena Alhamdulillah for Islam. Oke. Karena Bang dalam Abu saya dulu ya, Bang Abu. Oke, ya. Ya boleh. Karena dalam hukum Taurat, mereka yang hamil di luar nikah adalah berzina dan hukumannya mati. Oh ya. Iya. Ini Bang Koko, ini waktu yang saya di room Koko ya. Koko membantah kalau misalnya saya bilang mungkin Maria memberitahu kepada Yusuf. Nah, Koko waktu itu bilang jangan pakai mungkin gitu kan. Seperti itu kan. Betul nggak? Ya kan? Nah, makanya saya bilang setelah Yusuf mengetahui Maria hamil, nah setelah mengetahui ini kita memang di diagram tidak tertulis cara mengetahuinya Yusuf itu seperti apa. Makanya saya bilang mungkin Maria ngasih tahu gitu kan. Kalau misalkan kemungkinan yang lain kayak misalnya merabakah atau melihat secara tidak berpakaian kan, itu saya rasa tidak mungkin. Karena apa? Pertunangan di sana tuh sangat ketat, tidak boleh seperti itu. Yang kemungkinan terbesar adalah Maria memberitahu Yusuf gitu kan. Makanya itu setelah Yusuf mengetahui Maria hamil, dia hendak menceraikan. Nah, makanya mengetahuinya itu melalui apa? Saya memberi kemungkinan, karena saya bilang kemungkinan karena tidak tercatat ya. Tapi kemungkinan besar itu saya bilang itu Maria memberitahu. Gitu loh. Gitu. Oke. Aku ya. Ya, silakan. Kalau ta'aruf atau pertunangan dalam Islam itu boleh nggak laki-laki dan perempuan itu ngobrol? Boleh nggak Kamel? Kojis. Ayo, aku tanya itu. Kalau misalkan berduaan nggak boleh. Oh, berduaan nggak boleh ya? Harus ada itu ya? Oke. Ya. Lanjut, kalau mau tanggapin apa? Ya, coba tolong tanggapin saya dulu deh, Kak. Mute. Woi, di Kok mute. dibuka mute-nya? Tak mungkin. Kita soalnya membaca kitabiah. Maka ketika kita membahas kitab, maka penjelasannya Alkitabiah juga sama. Artinya apa? On the text. Karena kita tidak mereka-reka, karena itu kejadian yang mutawatir, artinya semua orang tahu, banyak orang tahu. Hampir semua orang tahu. Maria hamil tanpa suami. Nah, sekarang Tunggu sebentar. Kalau misalnya kriterianya sebentar. Maksudnya gini, saya sedikit. Maksudnya gini, kalau misalnya kriteria seperti itu Alkitabiah, sudah berarti Yusuf mengetahui Maria hamil dan dia hendak menceraikan. Udah sampai situ juga. Koko juga nggak bisa bilang juga bagaimana mungkin dia nikah terus baru menceraikan, nggak bisa juga. Kalau misalnya kriterianya harus seperti itu kok. Gitu loh kok. permasalahannya Juga, akhirnya kalau kriteria seperti itu saya juga nggak bakalan bisa nerima seperti yang lainnya gitu. Makanya gini, kalau misalnya kemungkinan yang terbesar tidak itu ada ada mungkin, harus data. Ya udah, kalau misalnya saya bilang kan kalau misalkan Yusuf mengetahui dan dia hendak menceraikan, berarti ya udah sampai situ aja. Dan juga sebenarnya tidak ada masalah di kekristenan untuk Yusuf mengetahuinya melalui apa itu tidak ada masalah. Tapi juga kita nggak bisa, kalau misalnya mau Alkitabiah ya udah, kita juga nggak bisa bilang
dia nikah, dia apa nggak bisa juga ada eksegesis ke situ juga. Masalah. Kalau misalnya kriterianya seperti itu kok. Karena gini, masalah. Kenapa? Karena kita ambil tiga agama. Kita anggap tiga agama ya. Sekali lagi ya, kalau saya berbicara seperti ini, yang Muslim jangan bilang, kok agama cuma satu dari Allah, Islam. Saya juga tahu. Yang beda tuh syariatnya. Saya menjelaskan kepada Kristen. Kita ambil tiga agama yang ada. Pertama Kristen, atau 4 malah. Pertama Islam. Kedua Yahudi. Ketiga Protestan. Keempat Katolik. Karena mereka nggak mau disamain antara Protestan dan Katolik. Ortodoks juga nggak mau. Dalam Bang. Katolik dan Protestan. Ortodoks juga nggak mau loh disamain sama Katolik loh. Mau. Ya ntar jadi 20.000 saya sebutin. Gimana sih? Udah aja di situ aja. Yang di Indonesia Bukan. aja. Jadi 5 dong. Enggak, yang Nggak bisa di Indonesia dikolaborasi juga kok, nggak bisa dikolaborasi. Nggak Kalau ada udah- yang lain nggak bahas Yesus. nggak bisa dikolaborasi Hindu Buddha juga nggak bahas kok. Yesus. Enggak, Tapi Hindu memang ya, kalau Hindu. misalnya kriterianya seperti itu Alkitabiah toh itu yang benar-benar letterlock yang sudah terbicara dengan Alkitab itu aja, ya udah kita nggak bisa bereksegesis lagi kalau misalnya kriterianya itu aja sih gitu loh. Masuk LAI. kitabiah ini bukan Iya ada tadi Pak Soebul. Coba. Kok Ajis lanjut. Tadi Jadi mau ngomong apa? gini. Enggak, gini loh. Yang saya maksud kitabiah ini bukan asumsi. Kalau asumsi bukan kitabiah. Kalau kitabiah ini berdasarkan data-data dari Alkitab. Bukan asumsi. Kalau mungkin itu asumsi. Itu ya perlu dijelaskan ya. Kayak gitu. Iya. Kita dari 5 agama yang ada di Indonesia, dari 6 agama yang ada di Indonesia, kita sebut 4. Katolik Protestan mengatakan yang sama dalam Matius 1, terutama yang ke 14 ya, 14-15. Itu disebutkan bahwasannya Maria hamil. Ketika bertunangan dengan Yusuf, Yusuf mengetahui Maria itu hamil. Lahan ya. Kemudian Yusuf hendak menceraikannya. Ini dulu kata yang berbeda. Bertunangan dan menceraikan. Oke, saya terima pendapat kalian, bertunangan dianggap sebagai pernikahan. Di dalam agama yang asalnya agamanya Maria, ya Yudaism atau Yahudi, berarti di luar ya, di luar agama yang 6. Di dalam Yudaism itu dikatakan bahwasannya Yesus itu tidak ada Yusuf di sana, tidak mengakui. Orang Yahudi manapun itu tidak mengakui. Silahkan tanya Bro Billy atau angkat Bro Billy ke sini, silahkan. Kalau misalnya Bro Siapa? Billy Bro siapa? Bro siapa? Billy. Oh, Bro Billy. 10.000 apa tuh? Billy Bentar, Yahudi itu. mereka itu tidak mengakui adanya Yusuf di sana. Dalam Islam pun sama. Islam tidak mengakui adanya Yusuf. Yang mengakui adanya Yusuf itu hanya Protestan dan Katolik. Kita anggaplah. Ya gini loh kok. Belum selesai. Alkitabiah itu kan berarti ada di Alkitab. Tepatnya di Perjanjian Baru. Maksudnya Iya. bawa konteks ke Yahudi yang nggak percaya kayak begitu. Saya juga, aduh gimana ya? Gak bisa lah Sebentar, kayak gitu Bang kok. Sofren. Oke. Bang Sofren. Ya silakan. Jika saya berbicara, disimak. Kenapa? You are not a Superman. Kalau Anda berbicara, saya sambil berpikir saya bisa. Kenapa? Karena saya bisa mengerjakan 2 hal sekaligus. Karena saya terlatih. Bahkan saya bisa menyembunyikan emosi saya. Gitu. Nah, saya terlatih karena saya terlatih. Jadi, pengakuan adanya Yusuf hanya ada di Kristen. Bahkan, ya, pengakuan itu cuman bertunangan, itu orang Kristen saja yang ngasih tahu. Walaupun kata-katanya dari LAI itu bercerai. Gitu loh. Yang jadi pertanyaan adalah, saya mau tanya, kalian bisa jawab berapa bulan Maria hamil diketahui oleh Yusuf? Itu dulu deh.
Ya hamil muda Hamil berapa harusnya. bulan baru diketahui? Mungkin Hamil 3 muda, bulan, 2 sip. bulan. Di Ya. sini siapa yang pernah menikahi perawan kemudian hamil muda itu 4 bulan. Yang ketika istrinya pakai baju gamis, baju gombrong, itu orang bilang, istrinya hamil ya. Enggak, maksud saya tuh pentingnya apa ya? Pentingnya apa gitu? Pentingnya gini, Maksudnya lebih baik, iya pentingnya lebih baik Maria itu menikah dulu, baru diketahui dia itu hamil. Ya. Sebenarnya gini Bang Kemudian, Sovereign. Sebentar Pak Jis. Sebentar. Kemudian baru hendak menceraikan. Itu selaras dengan Matius 1. Saya tidak lari kemana-mana, saya lari ke Matius 1. Kalau saya Oke, lari oke. ke Al-Quran, itu nggak ada. Baik gini Pak Jis. Matius. Gini Bang Sovereign gini Bang. Yang penting di sini Kan belum adalah selesai, Abu. sebentar Pak Jis. Jadi Ya. mungkin juga Maria dan Yusuf itu sudah menikah. Namun mereka ini walaupun sudah menikah belum pernah melakukan hubungan badan gitu Bang Sovereign. Itu yang penting. Kan baru melakukan Abu hubungan Isa, badan memang Bang Yesus Abu. itu lahir. memang abu-abu. Saya juga tidak Yes, bilang di mereka Alkitab hubungan juga badan. tertulis. Enggak. Iya, di Alkitab juga tertulis nih. Kalau ini tertulis nih. Saya bisa iya, bilang iya, kalau ini iya. tertulis. Kalau Di Matius Yesus 18 tidak ada. tidak mensetubui Maria sampai dia lahir. Nah, Itu iya. udah ada tertulis. Udah selesai. Gini loh. Selesai. Masalahnya Yang- gini, ini yang kok jadi permasalahan kan dia tunangan atau nikah gitulah ya. Iya itu jadi masalah kan Saya- itu kan Pak Jis. Iya, maksud saya Bukan maksud itu saya gini. masalahnya. Loh. Masalahnya apa? Masalah, Pak? makanya dengerin. Ketika saya bicara dicerna. Why? Because you are not Ya. Superman. Superman, ya. Ya. Dengerin ini. Coba saya mencerna. Yang jadi permasalahan saya dari tadi adalah bagaimana cara Yusuf itu mengetahui ketika dibilang dalam kondisi bertunangan maka ini fatal. Tapi kalau dibilang Yusuf setelah menikah kemudian mengetahui dan Yusuf tidak menyetubuhi Maria, itu tidak fatal. Kenapa? Penjelasan saya ulang-ulang lebih dari 10 kali. Wanita hamil muda menggunakan gamis atau baju gombrong itu tidak kelihatan kecuali dengan Oke. dua hal. Baik, Kecuali menurut- saya udah paham, saya udah paham. dua hal. Gini. Menurut Enggak paham, Ko justru Ajis, enggak paham. gini. Satu. Sebentar. Ko Ajis, sebentar. Saya mau Jadi tanya, menurut Ko kamu Ajis, pernah punya istri muda nggak? gini. Menurut Ko Ajis Enggak, itu. sebentar. Sebentar, Ko Ajis. Saya tanya dulu. Kamu pernah punya istri hamil muda nggak? Tunggu dulu. Jadi menurut Ko Ya Ajis pernah lah, itu. saya udah punya anak. Sebentar Bang Sofren, sebentar. Menurut Ko Ajis ini, Yusuf itu mengetahui Maria itu sudah hamil dalam kondisi menikah atau tunangan menurut Ko Ajis? Kalau saya menikah karena sesuai nggak dengan masalah. kata-kata di Alkitab. Iya, nggak masalah. Yang penting kalaupun sudah menikah, belum pernah berhubungan badan sampai melahirkan. Itu aja. Ya. Bukan masalah nggak masalahnya. Di sini berhubungan dengan kesucian, dengan keperawanan. Sekarang gini, ya Masaha, kamu laki-laki nih. Saya tidak bisa berbicara lebih panjang karena di sini banyak orang. Kamu laki-laki, kemudian kamu sengaja dilihat telanjang sama Jenis, sengaja diraba sama Jenis. Apakah kamu masih suci? Jangan jenis lah, yang nggak enak. Enggak apa-apa, pakai kita saja. Atau gini ya, Jenis perawan. Davina Jenis Karamay perawan. lah, Davina. Ya, sudah gini aja. Sudah, Jenis perawan, nikah sama saya. Ya. Kemudian saya lihat Jenis dalam kondisi tidak pakai baju, kemudian atau saya sentuh Jenis, apakah Jenis masih disebut perawan suci? Ya udah Iya. enggak lah. Gini. Masih suci dong. Enggak maksudnya Enggak, benar. Artinya sudah istri orang. Artinya apa? udah istri orang. Sebentar. Sudah disentuh. Ya, Sudah Bang, dilihat tanpa benang. Sebentar dulu. Gantian. Sudah dilihat tanpa benang. Kayak gitu. Nah, walaupun saya tidak nyetubuhi Jenis, tapi Jenis sudah tidak suci. Kenapa? Karena sudah disentuh. Yang kata-kata suci ini maksudnya adalah tidak dilihat oleh laki-laki dalam kondisi tidak pakai benang atau disentuh. Oh iya, Kenapa? kalau Karena hamilnya Maria ini kondisi
Nggak mungkin Iya, saya paham. diketahui dari lihat Maria hamil. Kalau Maria ketahuan hamil, maka akan diburu oleh orang Yahudi. Kenapa? Karena hukum Yahudi pada saat itu, orang hamil di luar nikah dibun-bun. Oh, Iya, itu ya udah Bang, kalau disuruh gini. pergi, udah ada di Alkitab disuruh pergi. Baik, Aduh, baik. sebentar, sorry. Saya closing statement aja karena saya udah mau pulang dari Benhil. Jadi gini, jadi begini kok. Berarti saya sudah paham. Ya, Makanya nggak tadi saya tadi di awal sudah bilang gitu kan. Kemungkinan terbesar adalah Maria memberitahu. Kenapa? Tidak mungkin mereka itu berdua itu taat hukum Taurat, taat mereka berdua itu. Dia itu tidak mungkin bahkan mungkin untuk menyentuh juga tidak boleh gitu ya. Makanya saya bilang kemungkinan besar itu adalah memberitahu si Maria itu gitu ya. Makanya setelah tahu Maria hamil, mereka itu memang disuruh pergi ke Mesir, kalau dari kemana lah, saya juga lupa gitu kan, disuruh pergi jauh dari sana gitu kan. Nah, memang saya setuju, memang itu tidak boleh kalau misalnya dalam pertunangan itu ya salah satu buka baju atau meraba, itu tidak boleh memang. Tapi makanya saya bilang kemungkinan terbesarnya adalah Maria memberitahu Yusuf, karena setelah Yusuf mengetahui, nah bahasa dari setelah Yusuf mengetahui itu tidak bukan karena pemberitahuan dari Maria itu sendiri. Kalau disentuh tidak mungkin, buka baju tidak mungkin, atau yang lainnya gitu. Jadi saya belum mendapatkan alasan yang lain. Jadi menurut saya seperti itu aja kok. Jadi saya closing aja. Sudah. Thank you so much teman-teman. Saya mau pulang. Ya. Oke, Nggak apa-apa. makasih Bang. Iya, makasih ya. Berarti LAI Saya parkun ya. Lai Oke, harus oke, belajar. Ya nggak apa-apa. Berarti Lai wajib belajar bahasa Indonesia lagi dan wajib membuka kamus bahasa Indonesia. Oke. Perbedaan antara pernikahan, pertunangan, dan perkawinan. Oke. Ini saya kasih tahu aja. Pertunangan adalah Pernikahan perkawinan sama. dipanjernya ya wanita, diikatnya wanita dengan janji pernikahan, dan terjadi antara masa sebelum pernikahan sampai detik akad pernikahan, mau akad secara Kristen, secara Konghucu maupun Islam. Kedua, pernikahan adalah menyatukan dua manusia yang berbeda jenis kelamin. Iya. Makanya tidak ada pernikahan satu kubu. Gitu. Nggak ada. Bagus, benar. Nah, kalau perkawinan, kawin. Sebentar, saya jelasin nggak kawin? Kawin dan nikah itu Mau sama. saya jelasin nggak kawin? Mana ada sama, enak Loh, aja. kawin itu Aku tanya sekarang. Gini. Nggak sama. Jangan. Kawin Nggak jangan. sama. Gini. Itu menyatukan dua kelamin. Gini. Astagfirullahaladzim. ya, You stole my Sebentar. thunder. itu menyatukan dua kelamin. Kawin Perbedaan ya. antara pernikahan gitu. Terus Gini ditanya, kok aja sebentar. Terus Sebentar, Pak ditanya, Haji, sebentar. kapankah Kawin- boleh kawin? Kawin kawin dan itu nikah itu boleh sama, setelah Bang. nikah. Kawin Apakah dan nikah bisa itu kawin sama. sebelum nikah? Bisa. Namanya apa? Zina. Sekarang aku tanya ya, di KTP itu ditulisnya itu status nikah atau status kawin, aku tanya. Di KTP kawin. Udah. Kawin. Kawin. Jadi tidak sebentar. ada. Sebentar Mas Pak Aha. Jis. Tidak ada, Bang. Sebentar. Belum nikah. Tidak ada ya. Dengerin dulu. Di Indonesia ini tidak ada yang namanya undang-undang pernikahan, nggak ada. Namanya undang-undang perkawinan yang Perkawinan. ada. Perkawinan. Kawin. Ada undang-undang pernikahan. Ada. Nggak ada. Mas Aha. Iya, undang-undang Gitu pernikahan. Mas Aha. Nih lihat hidung gua baik-baik. Tatap mata saya. Saya itu perjaka. Ngurus pernikahan. Habis nikah, gua malamnya kawin. Habis gua kawin, gua bikin lagi KTP. Statusnya apa? Kawin. Jadi harus ada surat nikah, Mas Soha. Baru statusnya kawin. Oh, kalau Au. gitu ya, kalau logikanya kayak gitu ya bisa dibuat status kawinnya sudah kawin. Kalau sudah Baik, berubah sekarang baru. gini, Mas Aha. Sekarang lo belum kawin. Belum nikah. Kau rubahlah tuh ya ke status kawin. Diminta apa?
Ya surat nikah ya. Surat nikah. Iya, pinter kau tuh. Jadi nikah dulu baru Tapi I kawin. confused ya, dengerin kasih. Tapi bener aku bingung juga ya. Bang Abu Jesus emang bener. Kenapa di KTP disebut kawin coba? Kenapa nggak nikah gitu? Iya. Karena Iya sudah- kan belum karena kawin, nikah kawin, dulu. cerai hidup, cerai mati gitu. Kenapa? Karena Istilah. nikah dulu Jenis. Nih Jenis, kau ingat nggak ketika kau nikah statusmu apa? Belum kawin. Iya belum kawin. Ketika kau habis nikah, dapat surat nikah, kau rubah KTP. Ingat, Hmm. kalau kau rubah duluan itu masalah. Mana bisa? Hmm. Ketika dirubah duluan, hari ini kita berkumpul di sini dalam ikatan yang suci. Kita akan melakukan sebuah ritual ikatan suci, yaitu pernikahan antara Jenis yang statusnya kawin, perawan Oh berarti yang statusnya kawin. berarti Nggak mungkin. kalau tentang kalau misalkan status kawin itu, kalau perkawinan itu istilah hukum yang mencakup semua warga negara apapun agamanya. Kalau nikah, kalau status kawin berarti berbeda dengan nikah kan? Ini loh. Tetap sama Jenis, tetap Sebentar. sama. Maksudnya Istilah. nikah itu menyatukan dua manusia beda kelamin. Kawin itu menyatukan dua kelamin. Asumsinya gini, dan itu memang terjadi. Orang itu nikah dulu, lalu kawin, baru rubah KTP. Nggak mungkin habis jadi- nikah iya, langsung iya, ke, tahu. ke kelurahan. Jadi seseorang yang telah Gue- melangsungkan gue nih, pernikahan gue. yang sah, Ini saya. ya, yang telah enggak gini, seseorang yang telah melangsungkan pernikahan yang sah menurut agama dan tercatat oleh negara akan berstatus kawin gitu maksudnya di KTP. Akan kawin, bukan status kawin. Akan kawin. Gini, Jenis, Kalau gitu. saya nih ketika pesta saya bilang pada pulang kek, kenapa? Udah malam, kenapa? Tenaga ntar habis tenaga gua gitu. Ini jujur Jen. Sekarang gini ya Jen, ketika kau nikah Jen, ya pengen buru-buru bareng berdua apa nemuin tamu 24 jam? Jujur aja. Buru-buru pengen istirahat kalau aku mah. Bukan istirahat, kau tak akan Langsung tidur. sampai pagi. Nggak bakal tidur. Karena Oh, gini, nikah itu bahasa Arab. Gini loh Bang, gini. nikah itu memang serapan dari bahasa Arab. Sebentar, Pernikahan Pak Jis. atau akad nikah. Aku tanya sekarang, aku tanya nih, sebentar. Aku tanya. Watazawatuka, ankahtuka, watawazatuka. Ku nikahkan engkau dan ku kawinkan engkau. Gitu. Nah, Oh, gini. pantesan aja bilangnya kawin, karena bahasa Indonesia kawin. Gobil Ya. Gini, Bang, gini, Bang. taswijaha Kalau- wa nikahaha. Ah, kobil tuh. Selesai Oh, udah. ada nikah. Oh iya bahasa Arab, pantesan aja nggak dipakai kawin, karena kita bahasa orang Indonesia. Setelah kobul Itu bahasa nikah. Al-Qur'an, weh, nikah. Ya, Bahasa kalau Al-Qur'an gitu, ternyata. jadi gini. Kan kalau Jadi bahasa gini, gobil sebentar tuh, dulu Bang Exo sebentar. taswijaha. Kata kawin kata asli bahasa Indonesia atau Melayu. Itu yang berarti suami dan istri melakukan perkawinan gitu. Dalam konteks hukum Indonesia itu digunakan istilah perkawinan. Jadi di KTP tertulis statusnya kawin, bukan nikah. Iya. Padahal istilah resmi. Padahal kenapa jadi nikah sama kawin jadi berbeda ya? Bingung deh gue. Kawin itu bahasa Melayu, nikah itu bahasa Arab, bahasa Al-Qur'an. Ya kita Makanya ikuti kagak ditulisnya nikah, ditulisnya Iya. kawin. Tapi aku lebih sopan nikah deh daripada kawin. Ih, ya kita ikuti logikanya Pak Agus Jenis, saja. semuanya. Ini saya kasih tahu. Kau bukalah tuh, pernikahan itu menyatukan dua manusia berbeda jenis kelamin dalam satu ikatan suci dalam aturan agama. Itu lengkapnya, saya Nah, lengkapin. gini, Kalau gini kok, kawin sebentar kok, aku mau nanya dulu. menyatukan, Aku mau nanya dulu sebentar. sebentar ya. dulu. Jangan Sebentar, dipotong atuh. demen banget Sebentar, deh kawin. sebentar Pak Jis, sebentar. Istimewa. Gini. Kan misalkan nih ya, misalkan ada sepasang laki-laki dan perempuan itu melakukan hubungan seks pranikah. Nah,
karena sudah kawin, apakah kemudian besok harinya KTP-nya bisa diganti status kawin sudah kawin? Tidak, karena tidak Nggak diakui bisa, dalam iya. negara. Nggak Status bisa. KTP. Gini loh. Status itu kan di Kenapa ini KTP, ngomongin kawin? maka harus Pusing diikuti kepala gue. hukum agama, hukum negara. Ya, legalitas tuh benar, aturan legalitas menurut agama. Maka walaupun kau kawin 1.000.000 kali, tapi kau tidak pernah mengurus pernikahan, kau statusnya tetap aja lajang, belum Apa? kawin. Lajang. Sekarang gini ya, kalau semua orang itu kemudian ketika sudah pernah kawin ditulis kawin, di situ akan ditulis gini kan, kawin tanpa tanpa nikah atau kawin dengan nikah. Nah, lebih polemik lagi. Jadi kita ambil orang waras, dan yang nggak waras silahkan angkat tangan, maksudnya jangan protes. Negara kita itu menghendaki legalnya pernikahan, legalnya perkawinan secara halal, secara sah. Artinya apa? I am your lady and you are my man. Gitu. I am your man and you my lady. Udah gitu. Jadi Kita kembali by ke aja. one. Aku mau nanya gini Bang, Muhammad itu kan menikahi Aisyah itu kan umur 6 tahun ya kan, tapi baru berhubungan Bukan badan itu tunangan, weh, bukan belum nikah. Lagian itu tunangannya itu sama emak bapaknya, bukannya ke itu ke Aisyahnya. Jadi bapaknya itu minta Sebentar, sama sebentar. Nabi Muhammad. Ini Oke. pertanyaan aku begini. Bukan nikah, Ya, mau nikahnya nanti gini. lebih tua dari Kan, 6 tahun. ya ini kan hubungannya sama Yusuf dan Maria tadi loh. Nah, Oke, terus sebentar. Selama 3 tahun itu ya, antara Muhammad Terus dan ini Aisyah kenapa? itu, apakah Muhammad itu pernah melihat Aisyah telanjang? Aku tanya. belum pernah. Lo kan 6 tahun, katanya 6 tahun dinikahin, umur 9 Masih tahun. juga Bukan nikah, gini, bertunangan. gini. Aduh. Hus, diam dulu, Hus. Oh, iya, Jadi oke. begini. Kalau dalam redaksinya itu begini. Sebelum Nabi Muhammad SAW melamar Sayyidatuna Aisyah, itu Sayyidatuna Aisyah pernah dilamar oleh Mut'im, seorang lelaki namanya Mut'im. Nah, tetapi ditolak oleh bapaknya Sayyidatuna Aisyah, yaitu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, gitu kan. Nah, setelah pelamaran itu ditolak, kemudian Rasulullah itu maju. Nah, di sini ini kebanyakan jadi premingan. Di situ bukan ada pernikahan, tapi melamar untuk tidak lagi ada lelaki yang bisa masuk gitu loh. Oke. Kemudian di Ikatan. data-data pendukungnya gini, Sudah dipanjat. data-data pendukungnya begini. Rasulullah SAW mengatakan apabila seorang wanita sudah dipinang, tidak boleh si lelaki perempuan ini dilamar lagi gitu, atau diganggu gitu, sampai terjadinya hukum-hukum yang membatalkan tunangan itu, kalau bahasa kita kan gitu, seperti itu. Oke. Pertanyaannya gini Bang, apakah selama 3 tahun itu Muhammad dan Aisyah ini pernah ngobrol nggak selama 3 tahun? Jadi tidak. Jadi pelamaran itu bukan tanpa dihadiri Aisyah, gitu. Tanpa dihadiri Aisyah. Maksudnya Aisyah pada saat itu tidak mengerti juga urusannya gimana gitu kan. Sampai akhirnya Tidak dihadiri Aisyah. Muhammad ini pernah melihat Aisyah nggak Bang? belum pada biasa melihat pada waktu itu, biasa melihat. Sebelum dilamar, apakah Muhammad sudah pernah melihat Aisyah Bang? Sebelum dilamar. Ya, gimana? Ya, maksudnya sebelum Muhammad melamar Aisyah, apakah sudah pernah melihat Aisyah Muhammad ini? Belum pernah. Biasa kalau melihat secara ini biasa, tetapi begini, proses pelamarannya itu tanpa diketahui atau disadari secara penuh oleh Sayyidatuna Aisyah gitu kan. Karena pada saat itu diperkirakan gitu kan, umur segitu itu tidak rasionya nalarnya itu belum bekerja dengan baik gitu kan. Nah, seperti itu. Selanjutnya
di umur Hijriah. enggak, biar saya kudu selesaikan dulu gitu. Nah, sampai Oke, akhirnya oke. biar sampai akhirnya Sayyidatul Aisyah itu berposisi sudah balik. Artinya apa? Sudah terjadi menstruasi gitu kan. Kemudian pembicaraan itu dilanjutkan lagi gitu. Dilanjutkan gitu. Nah, dilanjutkannya ini kemudian setelah itu hidup bersama begitu. Jadi di sini yang menjadi premingan itu Suaranya kurang deket sebenarnya Bang Estu. menikahi gitu. Kurang deket suaranya. Iya, Oh suaranya, iya iya iya, suaranya, oke oke mic-nya oke. telan. Oke, saya ulang lagi ya, saya ulang lagi, saya ulang lagi. Biar dapat POP-nya, POP-nya biar saya dapat POP-nya. Eh di umur sebegitu belum terjadi apa yang namanya pernikahan. Jadi baru pelamaran pada saat itu. Kemudian nanti setelah Sayyidatul Aisyah apa namanya balik gitu atau sudah terjadi menstruasi baru dilanjutkan lagi gitu. Seperti itu. Itu data validnya seperti itu. Gitu. Begitu. Nah, jadi gimana nih compare nih Ko Aziz antara ini tadi Ibunda Maria tadi lagi Iya. ngomongin Ibunda Maria kan? Nih ya, Mas Aha. 9 tahun sebelum Hijriah, artinya ketika meninggalnya Siti Khadijah itu Aisyah sudah lebih dari 6 tahun. Ya, karena terjadinya Hijriah, 1 Hijriah dihitung dari hijrahnya Rasulullah ke Madinah. Pada waktu itu Bunda Khadijah sudah tidak ada. Kalau kita nggak mau nyebut tahun, maka 13 tahun berdakwah di Mekah itu di ujung-ujung 13 tahun. Artinya di ujung-ujung 13 tahun. Nah, Rasul menjadi nabi, sejak jadi nabi di ujung-ujung 13 tahun sudah mau hijrah ke Madinah. Itu dikurangin 9 tahun. Artinya Aisyah itu kurang lebihnya itu umurnya antara 8 sampai 9 tahun. Sebelum hijrah. Gitu loh. Dikumpulnya di mana? Di Madinah. Artinya sudah lebih dari itu, dari 9. Nah, kalau kita compare antara tubuh manusia dengan sekarang, ini saya kasih tahu ya. Temen saya tahun 90 itu nikah. Tahun 91 punya anak, umurnya 13 lebih. Itu tahun 91. Ya. Sedangkan tubuh orang berapa abad yang lalu dengan kita sekarang lebih besar tubuh orang zaman dulu. Artinya pada zaman sekarang anak itu haid di usia 12-13. Jenis kemungkinan di situ. Pada zaman Rasulullah, anak itu haid di usia 8 atau 9 tahun. Artinya, masa kesiapan badan wanita di zaman Rasulullah itu bisa kita ambil lebih cepat 3 tahun haidnya. Kalau di sana umur 9 tahun, maka bisa kita comparekan ke orang sekarang, itu umur 15. 3 tahun setelah haid. Kayak gitu. Kalau 1400 kita tahun ukur itu, secara ukuran body, jadi ukuran ukuran datang badan bulan, sama, Ribka juga sama. usia datang bulan Ribka zaman juga sekarang sama. sama 1400 tahun yang lalu beda gitu bang. Iya, cepetan tahun lalu. Kalau dulu Zaman dulu 9 tahun, cepet gitu. 8 tahun sudah. Orang Arab sama orang Amerika ya, kayak orang Rusia itu badannya tuh kalau umur 15 tahun aja udah kayak umur 40 tahun tahu badannya. Waktu itu tuh gede-gede tinggi gitu. Iya. Pasti Open perempuan sono juga pasti suburnya cepet Bang Ako Aziz, suburnya cepet pasti tuh badannya tuh. Kita tanya aja deh Benar. tanya sama Jenny Sama rumput waktu yang bergoyang.
Jenis waktu datang bulan umur berapa? Waktu pertama kali datang bulan umur berapa? Kelas 3 SMP. Berarti 14 ya mungkin ya. 17-an lah, 17-an. Pas 17. 17-an. Aku pas 17 tahun, pas ulang tahun. Aku itu. Sama kayak istri saya berarti. Istri saya juga pas lulus SMP. SMP itu ternyata nggak haid. Tapi fisiknya udah bagus. Saya masih ingat istri saya tuh. Dan saya satu kelas dengan dia. Perempuan itu kan Berarti badannya Bang Abu bagus. Jesus, berarti Nabi Muhammad SAW itu nunggu siapa? Siti Aisyah itu balik kan, maksudnya menstruasi, dia nunggu kan. Berarti di usia 15 16-an lah, atau ya 15 16 17 lah, sekitar segitu berarti. Kayak gitu. Ya. Nah, Bukan 6 tahun. baik. Selama masa menunggu Udah itu gede ya, itu mah, udah gede. Hah? ya, selama masa menunggu itu, selama masa tunangan itu, apakah Muhammad pernah ngobrol nggak sama Aisyah? Pernah ngobrol. Ngobrol kan? Tapi kan dia enggak, maksudnya gimana ya? Gimana tuh Ko Aziz? Aku takut salah. Coba koreksi Ko Aziz. Jadi gini, gini, di ajaran Islam itu kan sangat ketat ya, dan di adat-adat zaman dulu itu sebenarnya nggak semuanya Arab itu jahiliyah. Tidak semua Quraisy itu pagan, tidak. Mereka masih banyak yang menganut ajaran Ibrahim. Iya. Seperti tawaf gitu kan. Tawafnya orang-orang yang nganut apa namanya ajaran Ibrahim itu nggak masih pakai baju. Kalau yang Quraisy pagan itu nggak pakai baju. Nah, ini ada perbedaannya. Artinya apa? Di masa dulu itu masih sangat dijaga seperti pada kondisi Maria. Sangat dijaga. Dan jangankan gitu ya. Ibu mertua saya cerita ketika dilamar sama bapak mertua. Kata ibu mertua itu cuman senyum-senyum setelah ketemu, terus kemudian nggak ngobrol itu. Itu tahun berapa? Tahun 1970 berapa ya? 60. 1960 lah. Itu mertua saya itu nikah. Jadi dari dilamar sampai nikah itu nggak ngobrol, nggak jalan, nggak kayak sekarang. Tahun 80 nih, Jenis mungkin masih ingat tahun 80-an, 85 lah jelang 90. Kalau wanita punya pacar itu aib. Malu. Kalau sekarang nggak punya pacar yang malu. Jadi berbeda Mas Aha, nggak usah sampai belasan abad yang lalu. Berapa puluh tahun yang lalu generasi ibu kita, gak usah ibu kita dah, zaman kita kecil itu beda Mas Aha. Saya nih, suara saya ini bukan suara asli. Ini suara yang sekarang, ini suara kecil saya. Suara saya itu besar. Kenapa kecil? Karena di zaman saya, kalau misalnya suara berubah itu diledek, takotek gitu. Udah balik, udah demen cewek gitu. Kalau Makanya tunangan suaranya berarti saya haid itu kecilkan. dong berarti. Kalau tunangan itu zaman Muhammad kaib dong. Kalau Jauh gitu kan suaranya jauh. Masa? Enggak, kalau tunangan enggak aib lah. Kata siapa aib? iya. Tadi katanya Enggak pacaran ada, zaman enggak ada. Pacaran enggak ada. Enggak pernah pacaran orang Arab itu. Enggak ada. Memang di sini Di zaman Nabi gimana Muhammad. aja? Gimana sih Masa Bang di Abu zaman Yesus? Sudah, saya jelaskan saja. Masa dengarkan baik-baik ya. Di zamannya Nabi Muhammad itu ada sistem namanya pernikahan. Satu pernikahan mengikuti milahnya Ibrahim, yaitu dipinang, tunangan, kemudian menikah. Lamanya terserah. Lamanya nggak ditentukan. Kedua, adalah wanita mengibarkan satu bendera, maka ada sekitar 10 laki-laki datang ke tempat wanita itu, kemudian digilir. Nah, ketika wanita itu hamil, dipanggillah mereka 10-10-nya. Kalau nggak hamil, disuruh lagi. Garansi sampai hamil. Nah, kemudian ketika lahir, si wanita itu memilih di antara laki-laki itu. Mau dapat giliran pertama atau ke-10, yang penting udah itu dipilih. Itu sistemnya. Kayak gitu. Minimal saya sebutkan 2 saja.
Tetapi yang dipilih oleh orang-orang gak cuman Quraisy tapi orang-orang Arab yang ngikuti millahnya Nabi Ibrahim itu dengan cara dipinang terus baru dinikahi. Zaman itu nggak ada ceritanya kemudian ketika dipinang kemudian kumpul kebo, nggak ada. Tetap di rumah Assalamualaikum mak warahmatullahi bapaknya sampai wabarakatuh. dinikahi. Eyang Uti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Iya. Siap untuk mengikuti Koh Aziz. Gimana Koh kami? Iya. Siap Koh kami. Masya Allah. Alhamdulillah Bunda, baik-baik. Nurmala Lubis, mari Bunda Nurmala, Masya Allah. Kak Ayu Nurmala. Sovereign. Bang Abu Isa, hey, how are you, Brother Abu Isa? Gimana kabarnya? Mana? Iya, Bang Abu Isa. Monggo. Tapi yang Uti, aku kan nanti mau kerja nih. Jadi sekitar jam 9.30 lah, setengah jam lagi. Saya tutup karena mau kerja. Sama. Baru mau Saya dengerin ini juga Koh ada janji. Aziz. Ya silakan. Lanjut kok. Silakan Bunda. Ya Bunda aja dulu. Bunda semangkut nggak apa-apa. Silakan. Saya mah udah kalau sama Bu Isa ini, saya kalau ngomong apa namanya pasti panjang. Karena kenapa? Bu Isa ini ngeyel. lanjut Bunda. Iya. Abu Isa, saya cuman kepingin menyampaikan bahwa ternyata dalam Bible mayoritas, ini teman-teman di Indonesia kan umat yang minoritas. Ini maaf, bukan bermaksud untuk merendahkan, bukan. Iya. If this is our half time now, Di England dunia mayoritas loh. Oh, betul. Ini sambil melaporkan tuh televisinya sekarang Meksiko dapat 1 gol dan England dapat 2 gol. Iya. Mantap. Makanya kemudian Lanjut. betul apa kami justru karena itu kalau teman-teman kekristenan ini sebagai minoritas tidak mau merujuk kepada Bible yang mayoritas, padahal orang-orang yang mayoritas inilah yang telah dahulunya bersusah payah menyeberangi lautan untuk membawakan Bible ke aneka daratan, termasuk kepada orang tua sampean di Indonesia. Bible mayoritas maksudnya apa ini? Bible mayoritas ya Bible dari negara-negara yang mayoritas Kristen. Karena kan Yesus dijadikan anak Tuhan, bahkan dijadikan Tuhan, itu berdasarkan suara voting mayoritas. Jadi kalau tidak memahami Bible juga dari Bible mayoritas, jadinya ya begini, leng beleng 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 gitu. ada Bang Gafur dinaikkan tuh. Jeng Ayu Jenny. Apa siapa? Itu Bang Gafur di bawah tuh. Oh, Bang Gofur, naik Bang Gofur. Nah, ayo Saya lanjut. mau menyampaikan berdasarkan Bible mayoritas, ternyata Paulus itu menyatakan kalau Yesus itu bukan mediator. Tuhan tidak butuh mediator. Kata Paulus. Coba cek Galatia 3 nomor 20. Coba Jeng Ayu host, kalau di Indonesia itu bunyinya kayak gimana dari LAI coba. Galatia 3 nomor 20. Galatia 3 nomor 20 isinya seorang pengantara bukan hanya mewakili satu pihak saja, sedangkan Allah adalah satu. Bacanya Tuhan aja dong, Tuhan. Tuhan adalah satu. Kalau mau teos ya teos gitu kan. Oke. Nah, kita lihat Galatia ya. Saya lihatkan Galatia. Ini Bible mayoritas. Mayoritas gitu lah. Kita lihat Bible mayoritas. Ya, nih. 3 nomor 20. Ya.
Jadi Paulus ini hebat ini, tidak mau memanggil Yesus sebagai Tuhan. Nah kalau di Indonesia semua perkataan Paulus jadi Tuhan, ya nggak bisa. Kita lihat yuk, kita lihat ya. Tuh. Kemana ini? Yang putih sudah, yang nih. Iya. Nah, ditulis Galatian. tulisannya. Galatian. Berarti orang-orang Galatia. Hmm. Chapter 3. Nomor 3 ya Abang Abu Isa ya. Chapter 3. Nomor 20. Now, sekarang, a mediator, seorang perantara, is not a mediator of one. Karena semua pandai bahasa Inggris kan, pasti paham maksudnya. Tapi baiklah saya terjemahkan. And now a mediator is not a mediator of one. Sekarang seorang perantara adalah bukan seorang perantara dari siapapun. But akan tetapi God is one. Tuhan adalah satu. Tidak butuh perantara. Kata Pak Ulus. Jadi orang-orang yang mengatakan Yesus perantara, itu telah mengkhianati Paulusnya sendiri, berarti kan? Sama kayak ajaran Islam nggak itu? Kalau dalam Islam, betul. Harus ada perantara nggak kalau dalam Islam? Nggak butuh Abang Abu Isa. Oh jadi Kalau menurut Abang gimana? berarti tidak perlu perantaran habaib itu ya? Apa juriat Nabi Muhammad nggak perlu kan? Ya nggak perlu ada Abang. Nggak perlu. Iya. Itu kan itu unsur-unsur politik yang buat orang-orang pengen namanya termasyhur, terangkat. Akhirnya gue dari ini nih, turunan ono, turunan ini. Sejak kapan Nabi bilang turunanku ya, awas turunanku ya, nggak pernah. Itu orang-orang yang memang memanfaatkan udang di balik bakwan. Ada udang di balik bakwan. Jadi Abang Abu Isa, kita kan ada teman lama nih. Ternyata menurut Yesus, gimana nih kok Aziz? Tuhan tidak butuh perantara. Oh itu aku setuju. Setuju. Now, a mediator is not a mediator of one. Sekarang seorang perantara adalah bukan seorang perantara dari seorang pun. Nah itu kalau konteksnya itu seorang anak yatim, betul nggak perlu mediator. Ya kalau masih punya orang tua, masih punya bapak, ya bapak itu adalah perantara kita dengan Tuhan. Nah itu. Oh jadi bapak itu bukan Tuhan. Maksudnya bapak kan bapakku masih ada nih. Bapak kandung. Sumber maksudnya, bukan kandung, bukan kandung. Iya itu konteksnya itu tidak ada mediator jika kalian itu adalah seorang anak yatim. Kalau masih punya bapak ya bapak kita adalah perantaran kita dengan Tuhan. Nggak ada yatimnya di sini abangku. Nah, ya itu maksud Paulus itu anak yatim, maksudnya anak yatim itu bunda maksudnya. Enggak ada. Mau pergi dari atasnya pun nggak ada bang. The blessing of Abraham might come on the Gentile through Jesus Christ. Bahwa berkah dari Abraham mungkin akan datang kepada orang-orang non-Yahudi melalui Yesus Kristus, kata Pak Kudus. And we might receive the promise of the Spirit through faith. Dan kita boleh jadi menerima janji dari Spirit. Janji dari Spirit, teman-teman. Spirit ini artinya janji dari jiwa melalui keimanan. Brethren, saudara-saudara, I speak after the manner of men. Aku berbicara dengan memegang tata krama dari of men, dari satu kaum. Men arti laki-laki yang banyak, maksudnya satu kaum. Though it be but a man's covenant, meskipun itu melalui
perjanjian seorang laki-laki. Yet, if it be confirmed, no man disannulleth, or addeth thereto. Alih-alih, kalaupun, jikapun itu terkonfirmasi, tidak seorang pun yang bisa mengurangi ataupun menambah-nambahinya. Nggak boleh dikurangi, boleh tambahi, kata Paulus. And now Abraham and his seed were the promises made. Dan sekarang kepada Abraham dan keturunannya, janji-janji telah dibuat. Kok Paulus pula menentukan janji-janji Abraham? Now, ini repot ini. He says not. Dia berkata tidak. And to seeds, dan kepada keturunannya. As of many. Sebagaimana juga kepada yang banyak di luar sana. But as of one. Tetapi. Sebagaimana satu orang. And to thy seed, dan untuk keturunan kalian, itulah dia, Kristus. And this I say, dan inilah yang aku katakan, that the covenant that was confirmed before of God in Christ. Dan ini yang aku katakan bahwa perjanjian yang dimaksud adalah terkonfirmasinya, diakuinya di hadapan Tuhan di dalam Kristus. The law, menurut hukum, maksudnya hukum Torah, which was 430 years after, yaitu 430 tahun setelah itu, cannot disannul, tidak bisa dikurang-kurang, tidak bisa dianulir, digeser-geser, that it should make the promise of non-effect. Lucu pula ini teman-teman. Paulus pula menentukan perjanjian dengan Abraham. 18. For if the inheritance be of the law, it is no more of promise. Bahwasanya diteruskannya hukum-hukum itu, no more of promise, tidak lagi berdasarkan perjanjian. Paulus pula yang menentukan, yang cabutnya Paulus pula, yang ngatur-ngatur hukum janji dengan Abraham Paulus pula. Now, kata Paulus kepada Abraham, sekarang dia bilang sudah dicabut nih, but God gave it to Abraham by promise. Tetapi Tuhan telah memberikannya kepada Abraham melalui janji. 19. Wherefore then serveth the law. Kalau begitu, di mana caranya untuk bisa melaksanakan hukum-hukum? It was added because of transgression. Paulus mengaku itu sudah ditambahkan dikarenakan orang-orang yang transgression, ini orang-orang murtad, orang-orang yang menyeberang. Kalau kita bilangnya murtad. Till the seed should come to whom the promise was made. Jadi gara-gara para murtadin dari ajaran-ajaran Torah sampai kepada keturunan-keturunan yang nantinya akan datang, di mana janji-janji itu sudah dibuat. And it was ordained by angels in the land of a mediator. Dan itu sudah ditetapkan oleh malaikat-malaikat di daratan seorang mediator. Tuh, tadi ngomongnya pakai mediator. Nomor 20, cabut mediatornya. Jadi Paulus ini kadang iya, kadang enggak, kadang lucu kok teman-teman itu bisa meletakkan. Itu nomor 20-nya. Now a mediator is not a mediator of one, but God is one.
He put it in, now he take it out. He put it in, and now he put it out. Dimasukin iya kan, lalu sekarang dienggakkan. Baru aja nomor 19. Di daratan, seorang mediator. Nomor 20. Tapi sekarang seorang mediator itu tidak lagi menjadi mediator dari siapapun. Macam mana nih kok Aziz? Kok jadi beleng-beleng ini baca surat Paulus? Jadi keputusan terakhir tentu yang belakangan. Tadinya dia bilang bahwa it was dahulu kala ordained, dulunya ordained by angels in the land of material. Dulunya itu ditetapkan oleh para malaikat di tanah dari seorang mediator. Tahu-tahu sekarang dia bilang, sekarang seorang mediator bukan lagi seorang mediator dari siapapun untuk siapapun. Wow. Jadi Paulus yang cabut ini. Cabut. Nggak perlu mediator. Terima kasih Bang Abu Isa. Gimana? Menurut Bang Abu Isa gimana nih? Pemikiran Abu Isa ini sedang berada dalam taraf kontemporer teman-teman. Menarik ini mengikuti perkembangan pemikiran Bang Abu Isa ini. Silakan Bang Abu Isa, gimana? Monggo. Ya, itu kalau tafsiran aku, pemahamannya itu, konteksnya itu untuk anak yatim. Karena kan memang anak yatim itu mediatornya sudah nggak ada, yaitu bapaknya sendiri. Nah, kalau Yesus sudah kembali, nah kita itu kembali menjadi mediator. Yesus itu menjadi mediator kita. Nggak ada cerita anak yatim, bro. Berita tentang Abraham, janji Abraham yang boleh dianulir, berarti dikurangi. Janji yang mana itu? No man, itu tadi nomor 15-nya. Tidak ada manusia yang bisa menguranginya, menggesernya, ataupun edit thereto, yang bisa pula menambahkan kepada janji-janji Abraham itu. Tetapi Paulus bilang, sekarang gue bilang nih, gue yang nambahin, gue yang ngasih tahu, gitu. Iya. Hebat juga Paulus ini ya. Janji dengan Abraham dia yang bikin, dia yang cabut. Aduh, kalau zaman dulu katanya itu ditentukan oleh malaikat-malaikat di daratan, in the hand, di dalam tangan seorang mediator. Now, tetapi sekarang mediator tidak lagi menjadi seorang mediator dari siapapun. Wow. Kalau abang mengatakan anak yatim, itu kan abang berarti membuat pemahaman baru terhadap ini. Padahal ini nggak cerita anak yatim. Kalau dalam Quran, waktu ngomong anak yatim, ya anak yatim. Gitu abang. Ya. Itu harus jelas dulu, Bunda. Itu janji Abraham yang mana, ya kan? Terus janji apa yang ditambahkan oleh Paulus? Harus jelas dulu itu. Itu kan nggak jelas tadi. Ya justru itu abang dah. Bibelnya memang nggak jelas bang, nggak dibilangin bang, nggak dibilangin bang. Bagaimana? Jadi ya Lucu yang nguti. Tapi Anwar ada, Yahya naik bang Anwar, Yahya ini nih. tapi Dari awal bang, coba ini. Bunda, semuanya saya pamit dulu. Iya, Ada janji di kantor orang ya. Iya, makasih, Ko Aziz, makasih. Bentar lagi juga aku mau tutup, mau kerja juga soalnya. Oke, Iya. oke, Sehat selalu ya. Ya, waalaikumsalam. Amin, waalaikumsalam. Loh, Bang Abisa juga turun. Oke, dijelasin dulu aja selama 3 menit lah, Mbak Bunda. Nanti setelah itu aku tutup. Iya. Iya. Bang Abu Isa kenapa? Aduh, cuma Turun tinggal dia. gue. Dia bilang cuma tinggal gue yang masih bunda, dia bilang. Aduh, Bang Ko Aziz turun, dia juga turun. Aduh, gimana sih? Ya udah. Nah, Itu ya, namanya karena Bang Abu pamornya Isanya udah nggak menolak. ada, bagaimana? Iya, nggak mau. Udah. Kalau begitu ya kita sampaikan Iya. saja bahwa teman-teman menurut Paulus ternyata sudah tidak lagi dibutuhkan seorang mediator. Dan Paulus mengatakan bahwa God is one.
Jadi nggak pakai Iya. cabang 3 ya, cabang 3 nggak ada, nggak pakai Tuhan bercabang-cabang tuh nggak ada, cabang 3, cabang 2 nggak ada. God is one, kata Pak Kudus. Saya rasa cukup Oh, jadi seperti itu. iya. Jadi Pak Ulus juga bilang nggak ada bercabang ya? Nggak ada nih. But Oh, God berarti is one. terus dari mana Trinitas? Ya bukan dari Pak Ulus jelasnya. Ya Berarti dari Pak Ulus Kaisar juga sesudah enggak. makanya Pak Ulus ini dia digorok oleh Yunanos, Yes. Rumawos dikarenakan Pak Ulus tidak mau mengganti Tuhannya. Menjadi 3. Orang-orang Karesteng, orang-orang yang percaya akhirnya digorok. Kenapa? Terlalu banyak tahu rahasia bersama dengan perencanaan planning dengan kong kalingkong orang Rumawos. Gitu. Oke, Kapan oke. kau ganti Tuhan orang itu? Tuhan, Tuhan, saya kan sudah ganti, udah kayak pelintir torahnya. Iya betul, tapi lama kali kau ganti Tuhan orang itu. Paulusnya kagak mau. Nah akhirnya digoroklah Pak Ulus. Buktinya nih dalam surat-suratnya, God is one. Gak pernah Pak Ulus bilang ini. Bahkan tahu nggak, Pak Ulus memang mengatakan istilah anak Tuhan itu kan dari Pak Ulus. Cuman Pak Ulus pertama kali mengatakan bakal calon anak Tuhan, balon, ayo bakal calon. Baru calon ternyata belum jadi ya kan? Belum jadi barangnya. Lah terus kenapa dijadiin rasul? Ya kan berdasarkan ya para kaisar, terutama Kaisar Konstantin. Justru surat-surat Pak Ulus ini tertimbun kalau tidak diangkat oleh Kaisar Konstantinus, Victor Konstantinus. Kebanyakan wow ya Bunda. Iya, dikarenakan Kaisar Victor Konstantinus Maximus Augustus. Nah, itu namanya. Wow, namanya bagus banget ya. Bagus nggak sih kalau kayak gitu? Iya, nama sampai panjang-panjang gitu. Iya. Konstantinus Agustus. Iya, Paulus aja memanggilnya Holy Ghost dulu. Datang di Indonesia. Indonesia numpang lagi sama iman orang lain. Ruhul Kudus, Roh Kudus, astagfirullah. Ini namanya dia mempunyai jiwa yang mandiri gitu. Betul. Tegak di atas kaki sendiri. Kalau orang bule bilangnya orang independen. Nah, kan gitu tak? Gitu. Oh iya begitu. Ya mau Ternyata gimana? banyak ilmu ya. Banyak ilmu Bang Abu Isanya nggak mau denger. Aduh Pak, sayang sekali Bang Abu Isa. Iya, itu namanya ngunang-ngunung ning ojo ngono, kayak gitu. Sebagai mungkin menjelang penutup, yang Uti mau nyanyi, boleh nggak? Ya, Ayu? silakan. Ya, ini lagu Ebit ya, Ebit Adi. Go, nggak jadi go. Kemanapun aku pergi, bayang-bayang mengejar, bersembunyi dimanapun, selalu engkau temukan. Aku merasa letih dan ingin sendiri. Tanya pada siapa, tak ada yang menjawab. Sebab semua peristiwa hanya di rongga dada, pergulatan yang panjang dalam kesunyian.
aku cari jawaban di laut. Ku seret langkah menyusuri pantai. Aku merasa mendengar suara menutupi jalan, menghentikan batuan lengan. Aku ingin pulang. Aku ingin pulang. Aku ingin Iya. Thank you so much, Eyang Uti. Sayang sekali saya harus kerja. Jadi, ya silakan Eyang Uti. Ya, terima kasih sudah datang di komal saya, Eyang Uti. Ya. Bismillah al-haqqu min rabbikum fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran datangnya dari Allah, maka janganlah sekali-kali termasuk kepada orang yang ragu-ragu. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu Tuhan, Allahu Akbar. Terima kasih, Eyang Uti. Bye-bye. Saya izin tutup komal. Assalamualaikum.